Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Vita Alia Dwi Yuniar Molina dengan NPM 18 10 63 10 80 152 dari kelas 6B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan melakukan simulasi mengajar di kelas 1 SMA dengan materi teks eksposisi. Baik semuanya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin doa untuk memulai kegiatan belajar hari ini. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Diva, Aldi, Sinta, Dodit, Aulia, Rizky, Devi, Yoga, Dea, Wawan. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang kemarin kita pelajari, yaitu materi teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi itu apa? Ya, Diva? Betul. Teks laporan hasil observasi merupakan teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Semuanya, Ibu harap kalian bisa terus mengingat materi ini ya. Jangan dilupakan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksposisi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi itu merupakan teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenai suatu hal. Adapun struktur teks eksposisi yaitu terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis merupakan pernyataan pendapat bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang sesuai namanya. Bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Sekarang Ibu akan membacakan teks eksposisi. Dan untuk kalian, silahkan dengarkan dan simak. Setelah itu, kalian mencari bagian mana yang termasuk ke dalam tesis, argumentasi, dan penegasan ulangnya. Setelah nanti Ibu baca, kalian menentukan struktur teks eksposisi. Ibu beri waktu 30 menit. Berikut teks eksposisinya. Baik anak-anak, tolong dengarkan ya, simak baik-baik.
Judul teks eksposisinya Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh kerusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, anak-anak, seperti itu contoh teks eksposisi yang saya bacakan. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian waktu 30 menit untuk mencari atau menentukan struktur teks eksposisi yang tadi Ibu bacakan. Silakan. Ya baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan bertanya di antara kalian. Coba Yoga, paragraf mana yang termasuk ke dalam bagian tesis? Ya, betul. Paragraf yang termasuk ke bagian tesis adalah paragraf pertama atau paragraf awal. Ibu akan bacakan ya paragraf pertamanya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global,
kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Betul ya, tesis itu biasanya memang berada di paragraf awal. Selanjutnya, coba Dea, mana bagian argumentasi? Ya, jawabannya sudah benar ya, cuman kurang sempurna karena sebenarnya paragraf 4 dan 5 itu juga masih termasuk ke dalam bagian argumentasi. Jadi bagian argumentasi terdapat pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Yang terakhir, penegasan ulang. Ada yang tahu bagian mana yang termasuk ke dalam penegasan ulang? Iya, benar. Penegasan ulang berada di bagian paragraf terakhir. Kalian sudah tahu ya bagian-bagian mana yang termasuk tesis, argumentasi, penegasan ulang. Jadi Ibu simpulkan bahwa kalian sudah mengerti tentang struktur teks eksposisi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi itu berisikan informasi dan pengetahuan. Lalu penulisannya singkat, padat, dan to the point. Dan yang terakhir, teks eksposisi itu objektif dan tidak memihak. Kemudian terdapat juga kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi, yaitu menggunakan bahasa yang baku, menyatakan pendapat, menggunakan pronomina atau kata ganti, menggunakan nomina atau kata benda, menggunakan verba atau kata kerja, dan menggunakan konjungsi atau kata sambung. Adapun cara penyusunan teks eksposisi adalah yang pertama, menentukan topik dan gagasan utama, menentukan tujuan, dan mengumpulkan data pendukung. Baik anak-anak, untuk tugas, Ibu tugaskan kalian untuk membuat teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Dikumpulkannya saat jam pelajaran Bahasa Indonesia yang akan datang. Mungkin cukup sekian kegiatan belajar mengajar hari ini. Mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan dan kekurangan dalam perkataan. Baik ketua kelas, silahkan pimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, seperti itulah hasil simulasi mengajar saya di kelas 1 SMA dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan dan perbuatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.